Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyidik Marif dengan NIM 0537251108 dari Prodi Informasi. Sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu untuk saya diminta untuk membuat sebuah program aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang bisa menginput menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak stroke. Serta untuk petunjuk pekerjaannya adalah membuat sebuah kelas menu dengan isinya makanan dan isinya menu makanan dan minuman dengan atributnya. Terus membuat sebuah kelas utama atau main dan menampilkan data menu di kolom kategori dan menggunakan array. Baik guys, langsung saja kita ke kode yang sudah saya buat. Nah, ini kode yang sudah saya buat. Saya masukkan di folder tugas 1 dan dengan nama file main Java. Yang pertama adalah saya mengimport scanner. Ini akan berfungsi untuk input user nantinya, input data pesanan. Terus saya membuat kelas menu di sini. Kelas menu di sini saya peruntukkan untuk menyimpan objek menu dengan berisi variabel nama, harga, dan kategori. Di sini saya set private akses modifiernya agar aman, tidak bisa diakses dari luar kelas lain menggunakan getter. Jadi nanti ini harus menggunakan getter yang menggunakan getter ini. Terus saya juga membuat konstruktor di sini saya buat agar setiap membuat menu saya sudah mempunyai template-nya atau langsung memanggil konstruktor. Jadi setiap menu nanti wajib memenuhi 3 atribut ini, yaitu nama, harga, dan kategori. Lanjut ke getter tadi yang saya bilang getter ini saya buat untuk memanggil isi dari kelas menu ini dengan return yang tidak bisa diubah nilainya nanti. Nih. Masuk ke main class main. Sini saya membuat array daftar menunya. Menu ini adalah isinya ada menu-menu yang ada di restoran kita. Di sini ada nasi goreng dengan harga 20.000 dan kategori makanan. Ini sesuai dengan format konstruktor yang sudah saya buat di sini. Di sini ada 8 variabel dengan 4 makanan dan 4 minuman. Dari indeksnya ada 7 indeks dari 0 sampai 7. Lanjut ke metode tampilkan menu. Di metode tampilkan menu ini akan dijalankan nanti pas di run untuk menampilkan daftar-daftar menu. Di metode ini saya memanggil data dari daftar menu di kelas menu menggunakan getter. Dari getter tersebut ada get nama untuk mengambil nama, get harga mengambil harga, dan get kategori untuk kategori sesuai dengan per indeksnya. Di sini makanan ada di indeks 0 sampai 3 dan minuman ada di indeks 4 sampai 7. Lanjut ke metode cari menu. Di metode ini saya gunakan untuk mencari nama menu yang diinput oleh user. Jadi prosesnya akan mencari nama menu di daftar menu di kelas menu itu menggunakan nama dan menggunakan equal ignore case untuk mengabaikan huruf besar kecilnya. Jadi tidak error, tetap ketemu. Kalau cocok nanti kita akan dapat return dari si daftar menu tadi di array daftar menu. Kalau nggak cocok, returnnya akan nol. Lanjut ke yang paling penting di sini adalah proses pesanannya. Di metode ini kita akan validasi pesanan atau input dari usernya. Yang format yang saya buat di sini adalah format nama menu sama dengan jumlah. Misalkan nasi goreng sama dengan 3 gitu menggunakan angka. Yang pertama dicek adalah apa ada tanda atau simbol sama dengan di input user. Kalau nggak ada, format akan muncul pesan kalau formatnya salah. Terus kalau ada akan lanjut mengecek jumlah dari sama dengannya, sama dengan harus 1. Di sini kalau salah returnnya false, terus keluar ini.
Nah, return false dia nggak nyimpen ya, langsung loncat ke pesanan kedua nanti. Terus kita cek juga kalau udah benar, kita cek, kita split dulu dari yang sebelah kiri muncul nama yang masuk ke array nama menu di sini, nama menu dan jumlah masuk ke part 1 atau indeks 1. Di sini jumlah kita rubah dulu karena return dari scanner adalah string. Kita rubah ke integer di sini, mohon parse integer. Lanjut ke validasi jumlah. Di sini jumlahnya harus 1 atau lebih dari 0. Jika jumlahnya lebih dari 0, kurang dari 1, akan muncul jumlah pesanan minimal 1. Nah, jika semuanya terpenuhi tadi, dari tanda sama dengan, dari formatnya benar sampai isinya benar, akan masuk ke menu dipilih. Ini menu dipilih, untuk menu dipilih itu hasil dari cari menu tadi, baru mengecek nama menunya di sini. Setelah itu, jika menu dipilih tidak ada atau 0, maka akan false. Terus menu akan muncul pesan kalau menunya salah ya jadinya. Kalau benar, pesanan di sini saya membuat dua array baru, yaitu pesanan menu dan pesanan jumlah. Kalau benar, yang tadi menu dipilih akan masuk ke pesanan menu, dan jumlah yang tadi sudah split akan masuk ke pesanan jumlah di sini. Kalau tadi cocok benar, format pesanannya akan true dan masuk ke, ditambahkan ke array penyimpanan pesanan. Nah, ini yang pertama akan dijalankan ketika program jalan adalah scanner, tentu saja. Terus lanjut menampilkan daftar menunya. Sini juga membuat dari array tadi yang indeksnya masih kosong. Di sini kan indeks masih kosong. Kita isi pesanan menu dan pesanan jumlah dengan 4 indeks, jadi maksimal ada 4. Terus ini saya membuat yang baru, item total valid aja. Total item valid ini berfungsi untuk menyimpan pesanan yang valid. Jadi biar si indeksnya tuh nggak numpuk-numpuk, akan masuk ke total item valid. Di sini untuk pengecekan pesanannya dari pesanan 1 sampai pesanan 4. Nah, di pesanan 1 ini yang pertama dicek adalah, yang pertama jalan tuh input scannernya, next line, terus dicek dulu. Jadi akan stop jika inputnya adalah 0. Jadi ketika sesuai di sini, ketika kita akan selesai, ketika selesai kita cukup mengetik angka 0. Selanjutnya dicek. Ini juga program juga akan berhenti jika total invalid itu lebih dari 4. Nah, total invalid tadi kan isi dari pesanan tadi kan. Setiap pesanan di sini, setiap pesanan 1 itu akan masuk ke total item valid. Jika benar, maka total invalid akan bertambah. Nah, jika tetap total valid kosong, total valid kan tadi buat nyimpen yang benar kan, yang valid, pesanan yang valid, maka akan keluar pesanan kosong, terima kasih. Terus program berhenti di sini. Jadi tidak keluar hitung cetak stroke. Lanjut untuk hitung cetak stroke di sini. Sini ada total harga bruto, total diskon, buy one get one. Ini juga ada informasi BOGO atau buy one get one. Di sini menu BOGO dipilih, masih saya definisikan 0. Nah, masuk ke perhitungan brutonya atau subtotalnya. Menu di sini kita ambil dari pesanan menu dan array pesanan jumlah yang tadi. Subtotal itu hitungan dari menu atau hitungan kasarnya dari menu dikalikan jumlah, dari menu yang dipilih dengan dikalikan jumlahnya. Terus kita masuk ke, nah ini total harga BOGO-nya. Jadi buy one get one ini akan aktif kalau total harga bruto, jadi yang tadi subtotal bisa dikatakan subtotal itu
lebih dari 50.000, kita akan mendapat tawaran buy one get one di sini. Terus ketika jadi nanti akan muncul penawaran di konsol dengan ada berhak membeli satu dari satu minuman. Kalau misalkan kita ketik kita menerima, kita akan memilih, user akan memilih minuman di situ yang ada di menu. Kalau enggak, tinggal cukup menuliskan tidak, nanti akan keluar ditolak user. Nah, dari sini menu yang dipilih user itu kita cari menu sini, cari menu yang di atas tadi untuk pilihan Bogo. Nah, ini pilihan Bogo ini sama menggunakan equal minoritas juga. Terus logiknya biar ini total harga bruto tuh ditambahkan sama dengan harga minuman, satu harga minuman. Nah, untuk buy one get one nya biar dikurangi, buy one get one itu sama dengan harga minumannya. Jadi nanti ada satu, kita tetap menambahkan dua, tapi yang satu tuh masuk ke total harga bruto, yang satu masuk ke buy one get one. Nanti kita akan keluarkan di sini. Ini mau dipilih, ini bayar satu. Nah, ini misalkan if menu Bogo terpilih, ini kan masih nol karena belum dipilih, maka keluar ini misalkan menu Bogo dipilih kopi gratis. Nah, disitu ada diskonnya, diskon rate, diskon info. Sini diskon rate-nya tahun 10. Nah, udah. Diskon rate kan, udah berdua, lupa saya ini. Nah, di sini diskon rate 10%. Diskonnya tuh kalau pembelian di atas 100.000. Diskon didapatkan dari total harga bruto dikali diskon rate-nya, dari misalkan 100.000 dikali dengan 10% ini. Terus lanjut lagi ke pajak, ini juga ada pajaknya. Karena pajak ini. Nah, di sini total semua diskon tuh total diskon ditambah total buy one get one tadi. Jadi diskon tadi kita masukkan ke total diskon sama dengan diskon nilai. Ini diskon nilainya masih kosong. Nah, biaya akhirnya total setelah diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan, kemudian sama dengan total biaya akhir. Kalau kita ini aja, lanjut kita coba run. Oh ya, nanti struknya kita keluar ini, scannernya close. Oke, kita run aja, coba kita pesan nasi goreng aja deh, nasi goreng ya 100.000. Terus coba es jeruk. Sekarang kita coba format pesanannya yang salah. Misalkan nasi 2, 3 ada 3. Nah, sekarang kita 0 aja, selesai. Udah membuktikan ini kan nama menu formatnya salah. Nah, keluar penawaran Bogonya, kita pilih kopi, misal kopi. Nah, langsung keluar ini kopi, item Bogo kopi gratis. Terus buy one get one minuman, Anda dapatkan 2 kopi bayar 1. Potongan Bogo 10.000. Potongan Bogo tuh diambil karena sudah nggak bisa masukin sini. Ini kan pakai ngambilnya dari input pesanan ya. Terus biaya pajaknya 10%. Terus biaya pelayanannya 20.000. Oke. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah mohon dikoreksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.